Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sedikit apapun, cukup dalam segi kesehatan maupun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum memulai, mungkin ada bagian kita untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Edi Gunawan. Saya adalah mahasiswa semester 7 program studi Komunikasi Penyiaran Islam STAI As-Sunnah. Pada kesempatan ini kami atau kita akan melakukan interview atau wawancara yang berkaitan dengan yang berjudul tentang bincang ringan masalah pengabdian. Oleh karena ini kita atau telah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Ilyas, sarjana sosial. Beliau adalah alumni STAI As-Sunnah angkatan tahun 2021 dan beliau sekarang sedang melaksanakan tugas pengabdian beliau di STAI As-Sunnah ini. Untuk mengetahui lebih dalam beliau ini bekerja di bagian apa di STAI As-Sunnah ini, kita langsung saja kepada narasumber kita. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Bagaimana pekerjaan lancar Ustaz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah tatimmu shalihah. Allah yang memberikan kelancaran. Ini kita memiliki beberapa pertanyaan untuk antum Ustaz. Yang pertama nih Ustaz, antum di STAI As-Sunnah ini mengabdi di bagian apa Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Kami ditempatkan dalam pengabdian tahun ini pada bagian PPM. PPM yaitu Pusat Penjamin Mutu. Dan kalau disebut dengan masyarakat itu Kisem Doman Mulcuda. Ya, intinya juga itu Pusat Penjamin Mutu. Oke. Pertanyaan kedua Ustaz, sudah berapa lama pengabdian? Kalau ditanya tentang berapa lama, Ana juga teman-teman sekalian itu ngabdi dimulai kalau nggak salah itu mulai aktif bulan Agustus 2021 tahun ini. Nah itulah tadi mulai dari kalau nggak salah tanggal 20 tanggal 20 bulan Agustus. Sudah jalan 4 bulan nih Ustaz. Ya kurang lebih begitu. Nah, pertanyaan berikut Ustaz, berapa lama masa pengabdian? Untuk masa pengabdian sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, masa pengabdian itu berkisar 1 tahun lamanya. Berarti kalau kami mulai bulan Agustus tanggal 20, maka masa jabatan akhir dari pengabdian juga bulan Agustus tanggal 20 bulan Agustus 2022. Oke. Ini apakah ada hambatan atau rintangan selama pengabdian antum di sini? Kalau ditanya mengenai hambatan atau rintangan ya, yang namanya juga pekerjaan pasti ada. Ya. Apalagi yang namanya kita itu bekerja di bawah ya, di bawah naungan yayasan atau STAI jamiah gitu kan, pasti akan ada yang namanya ya kayak seperti perintah-perintah yang mungkin sangat mengeterkan kita gitu, ya kan. Tapi itu hal yang wajar, karena dengan hal-hal tersebut itu yang mendongkrak kita akan menjadi menjadi orang sebenarnya gitu kan. Yang awalnya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Dan yang Anda rasakan ya, walaupun kita memiliki kesalahan, akan tapi jangan kita berkecimpung dalam atau berlarut-larut dalam masalah tersebut. Kita lebih fokus kepada jalan keluarnya gitu.
Kalau kita berlarut-larut dalam masalah tersebut, kita udah gitu kan, hanya berputar-putar di era masalah tersebut. Kan, tapi kita harus fokus kepada jalan keluarnya gitu. Oke, fokus pada jalan keluar ya. Iya. Nah, pertanyaan berikut Ustaz, kira-kira apa tugas pokok pada bagian PPM? Untuk tugas pokok bagian ini, Hmm. karena anak pribadi ini bukan menjadi ketuanya, Hmm. anak hanya staff ya. Hmm. Beda mungkin tugas ketua sama staff gitu. Hmm. Akan tapi kalau untuk menyeluruh Hmm. di bagian ini, pertama itu mengenai dia ada namanya pusat penyampaian mutu. Di sini kan kita internal gitu kan. Berarti kita di sini untuk menghandle bagian-bagian apa saja yang ada di STAI itu yang ada di dalamnya gitu. Nah, seperti kalau di sini seperti permintaan ketua contohnya gitu kan, atau permintaan share-nya langsung gitu kan, itu kita berusaha untuk mengikuti jalannya khutbah atau namanya agenda tahunan gitu kan. Kemudian kita mutaba'ah mengikuti gitu kan. Untuk bagian-bagian yang akan melaksanakan tersebut, kita yang terus mengikuti gitu kan, apakah bagian tersebut telah melaksanakan kegiatannya, agendanya gitu kan. Nah, itu yang terus kita pantau. Kemudian selanjutnya itu memonitoring gitu kan, monitoring dari pekerjaan-pekerjaan pada bagian-bagian tersebut. Selanjutnya yang menjadi tugas intinya sepertinya itu seperti audit ya, audit internal. Audit internal itu dari hasil audit tersebut kita akan mengetahui kelemahan kita gitu, kelemahan daripada internal dari style tersebut gitu kan. Ketika ada di situ kekurangan gitu kan, ada kekurangan atau ada kelemahan kita atau ada berkas-berkas yang kita tidak memiliki, situlah tadi kan kita catat gitu kan, kemudian akan dirembukan bersama gitu kan, gimana cari jalan keluarnya gitu. Itulah kurang lebih secara umum lah. Oke Ustaz, ini masalah jam kerja Ustaz, berapa jam dalam sehari itu bekerja? Sebagaimana umumnya kita di sini bekerja selama 8 jam setiap harinya. Nah, dimulai dari jam 7.30 ya kan. Kemudian zuhur jam 12.30 itu kita istirahat. Ya kan, istirahat, sholat, ya kan, makan, kemudian lanjut jam 2.30 masuk kembali gitu kan, sampai nanti jam 4 pas. Jam 4 pas ya. Dan ya itu ketika waktu asar juga gitu kan. Itulah setiap harinya kecuali hari Kamis. Karena hari Kamis ini kita cuma setengah hari, yaitu kita masuk jam 7.30, kemudian selesai itu jam 12.30. Setengah hari aja. Iya, setengah hari. Oke Ustaz, dalam sepekan bekerja ada nggak waktu liburnya Ustaz? Ada dong. Iya kan? Hari apa itu? Untuk harinya kita memiliki hari Jumat. Hari Jumat itu hari libur khusus untuk stay-nya gitu. Baik itu dosen-dosennya, pegawai untuk stay-nya juga libur, juga mahasiswanya juga libur. Ini pertanyaan terakhir Ustaz, selain menjalankan tugas pengabdian di STAI, apakah antum mengambil pekerjaan lain di luar lembaga STAI Sunnah? Melihat daripada sikon ya, dan kondisi daripada setiap harinya harus bekerja 8 jam ya. Kalau kita bekerja di luar itu kesempatnya memang ada sih gitu kan. Contohnya seperti ngajar ngaji contohnya gitu kan, atau ya kita contoh ngajar ngaji atau program-program perumahan lah gitu kan, untuk ngajar anak-anak, ngajar ngaji di rumahan gitu kan. Tapi kalau menurut Anda sih bisa aja, tapi kalau anak pribadi kayaknya lebih nanti dulu lah gitu kan. Fokus Karena dulu gitu. ya,
capek juga kadang gitu. Hmm. Karena ya walaupun ada sebagian teman-teman ngaben yang ya apa namanya meluangkan waktunya untuk mengajar di luar itu ada. Begitu. Begitu. Oke. Mungkin itu wawancara ringan kita bersama Ustadz Muhammad Ilyas, Sarjana Sosial. Dan mungkin pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Sebelum kita menutup, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ilyas yang telah berkenan untuk diwawancara ya pada malam hari ini. Oke, kita tutup wawancara kita ini, kita tutup perjumpaan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.